Halo, selamat pagi anak-anak ibu yang hebat. Apa kabar? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat. Yuk, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu supaya kita diberkati oleh Tuhan. Nah, anak-anak yang manis, kita masih belajar di tema 1, diriku. Subtema 3, aku merawat tubuhku. Pembelajaran 1. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Coba anak-anak amati gambar berikut ini. Yuk, siapa yang tahu apa ya yang dilakukan Siti dan teman-temannya? Iya, hebat anak-anak ibu. Nah, dari gambar tersebut ada anak yang sedang gunting kuku, sisir rambut, sikat gigi, cuci tangan, dan ada juga yang sedang berolahraga. Nah, anak-anak, yang dilakukan Siti dan teman-teman berdasarkan gambar tersebut itu adalah salah satu cara kita merawat tubuh kita. Nah, sama seperti anak-anak juga pasti merawat anggota tubuhnya. Ketika mandi, anak-anak juga menggosok gigi, ya. Jadi kita harus merawat anggota tubuh kita agar kita tetap sehat. Nah, anak-anak, coba anak-anak perhatikan gambar ini. Iya, ini ada tangan, ya. Di tangan ini ada gambar kuman. Kuman ada di mana-mana. Kuman ada di ujung jari. Kuman ada juga di sela kaki kita. Kuman bisa membuat kita sakit. Nah, kita bisa loh mengusir kuman. Bagaimana caranya ya supaya kuman pergi dari tangan kita dan dari tubuh kita? Iya, caranya kita harus menjaga kebersihan diri kita. Kita harus rajin mencuci tangan agar bersih dan terawat. Nah, tangan kita yang bersih ini bisa kita gunakan untuk membuat gambar dengan jari atau yang sering dikenal yaitu melukis dengan jari. Nah, ini adalah hasil karya Siti dan teman-temannya. Mereka menggambar atau melukis dengan jari. Siapa yang tahu ya? Ini gambar apa ya? Iya, ini gambar ayam. Ada matanya, ya. Nanti anak-anak juga boleh melukis dengan jari. Nah, apa sih alat yang digunakannya? Iya, ada cat air. Ya, catnya kita tuangkan ke dalam tempat. Lalu nanti anak-anak boleh menggambar bebas atau menggambar gambar hewan yang anak-anak sukai menggunakan jari anak-anak, ya. Boleh juga menggambar tangannya dengan cara mencelupkan tangan ke cat air, lalu anak-anak tempelkan di kertas atau di buku gambar. Nah, anak-anak, ternyata jari kita ini juga bisa kita gunakan untuk melukis, tidak hanya kuas saja. Maka kita harus bersyukur kepada Tuhan, anggota tubuh kita yang sehat ini bisa kita gunakan untuk melukis dan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berguna bagi kita. Nah, setelah selesai melukis dengan jari, Edo dan teman-temannya membersihkan dirinya. Ya, mereka selesai melukis dengan jari, tidak lupa untuk mencuci tangan, untuk mencuci kaki supaya kuman-kuman tidak menempel atau tidak tinggal di tangannya. Nah, mencuci tangan dan kaki termasuk cara merawat anggota tubuh kita agar tubuh kita terhindar dari kuman. Nah,
tangan kita yang bersih ini kita akan tumbuh sehat. Tapi kalau tangan dan kaki kita kotor, maka kuman-kuman tersebut bisa membuat kita menjadi sakit. Nah, setelah itu Udin akan membersihkan tangan. Coba anak-anak amati gambar ini yuk. Kira-kira apa yang akan dilakukan Udin setelah selesai melukis dengan jari? Iya, nanti anak-anak kerjakan di B2-nya ya. Berilah tanda centang mana kegiatan yang tepat yang dilakukan Udin setelah ia selesai melukis dengan jari. Nah, anak-anak, siapa yang tahu cara mencuci tangan yang tepat atau yang benar? Iya. Di sini ada langkah-langkahnya ya. Nanti anak-anak boleh melihat di buku siswa halaman 71. Yang pertama, kita hidupkan dulu keran air, lalu tuangkan sabun, gosok telapak tangan. Langkah yang keempat, gosok punggung tangan. Kelima, gosok jari-jari. Keenam, kaitkan jari jemari. Ketujuh, gosok ibu jari. Kedelapan, gosokkan ujung jari. Kesembilan, bilas dengan air. 10, lap memakai kain yang bersih. Yang bersih ya, kainnya anak-anak boleh anduk juga. Yang ke-11, tutup keran air supaya kita juga menghemat air. Yang ke-12, tangan kita sudah bersih, bebas dari kuman. Nah, anak-anak, nanti anak-anak boleh praktekkan cara mencuci tangan dengan benar agar tangan kita bersih, bebas dari kuman. Nanti anak-anak videokan ya cara mencuci tangan dengan benar. Nah, anak-anak, selain mencuci tangan, mencuci kaki, dan merawat anggota tubuh lain, ada cara lain untuk merawat anggota tubuh kita, yaitu ketika kita menulis, kita harus menjaga sikap tubuh kita. Kita menulis dengan posisi yang benar, harus posisi tegak. Kalau anak-anak menulisnya sambil membungkuk, sambil tidur-tiduran, maka nanti anak-anak bisa sakit. Ya, tulangnya bisa sakit. Berarti anak-anak tidak merawat tubuh. Nah, anak-anak lihat ya. Ini ada cara posisi duduk yang benar ketika anak-anak menulis. Iya. Itu ada gambar sambil bungkuk. Satu lagi gambar yang posisinya tegak. Nah, sikap yang baik ketika kita menulis adalah duduk dengan posisi yang tegak, tidak membungkuk, supaya tulangnya tidak bungkuk dan anak-anak juga tidak sakit ya. Jadi mulai hari ini anak-anak harus menulis dengan posisi yang benar. Lalu lihat, ini ada juga cara memegang pensil yang benar. Nah, anak-anak, di sini cara memegang pensil yang benar adalah yang diberi tanda centang merah. Iya, tidak semua tangan memegang pensilnya, tapi yang memegang pensil itu adalah jari telunjuk dan induk jempol. Nah, ini coba anak-anak perhatikan ya. Anak-anak hebat. Di sini ada gambar Edo yang sedang membaca buku. Nah, yang mana ya posisi membaca atau meletakkan buku yang tepat? Iya, ketika anak-anak membaca, letaklah buku di atas meja, lalu posisi badannya harus tegap. Anak-anak tidak boleh membaca bukunya di atas paha atau di bawah meja. Karena apa? Anak-anak nanti akan jadi bungkuk, lalu juga bisa menyebabkan matanya sakit. Nah, anak-anak, untuk tugas hari ini anak-anak melukis dengan jari, gambarnya bebas ya. Boleh pemandangan, boleh binatang, dan juga boleh bunga. Anak-anak boleh melukis dengan jari sesuai kreativitas anak-anak. Jangan lupa
setelah melukis, anak-anak harus mencuci tangan sesuai dengan petunjuk cara mencuci tangan yang sudah kita pelajari tadi, atau anak-anak bisa lihat di buku siswa halaman 78 supaya kita terhindar dari kuman. Oke anak-anak, terima kasih, selamat belajar, Tuhan memberkati.